M19 Presents. Ide cerita dan penulis naskah Arisya, pengisi suara M19. Jangan tanggung-tanggung, mau badung-badung, bandel-bandel sekalian, mau sekolah, mau begadang, udah biasa, nggak apa-apa, apalagi cuma 1 hari, percuma kita bayar sekolah, kecil tuh semua, ayo, bolos sana 2 minggu, begadang 2 tahun, ayo, siapa yang berani? Kayak gue, kadang-kadang 5 tahun gue begadang. Blocking ya. Aduh. Masa penolak? Gampang. Harusnya dari sini. Kurang ke sana. Apa kata babe gua? Itu namanya babe. Ampun deh, ampun, setan lo ya. Dasar anak durhaka lo ya. Kagak punya otak apa lo? Ampun be, ampun. Please, don't try this attitude. Ini salah satu contoh yang gak mendidik, tidak menghargai perjuangan orang tua. Ingat, jangan ditiru. Mendingan ikuti kisah drama parodi musikal berikut ini yang bersetting Indonesia di masa depan, yang mencoba menggali kisah heroik dari sisi kaum muda untuk lebih memahami nilai-nilai luhur arti perjuangan yang harus dilakukan di masa kini dan nanti. Nah, inilah drama parodi musikal dengan judul Kilas Balik atau Mesin Waktu. Selamat menikmati. Kita kalau joget sukanya mentah-mentah, ada saya sini seperti Buya Bina. Kita bisa dicoba kunjungan pakai senja, habis joget pegang-pegang, selalu optimis, harus numpang ngangguk-ngangguk. Apa saja kita setuju, ayo semua ngangguk-ngangguk.
kalian. Sungguh terlalu. Bapak, ini nih anak metal yang memprovokasi duluan. Oh, bukannya kalian anak dugem yang mulai masalah. Mau cuci tangan ya? Cuci tangan, emang mau makan? Geleng-geleng dong. Lihat, Burjois kan? Anak metal dong. Jujur, murah hati, dan tidak sombong. Stop! Kalian ini seharusnya tidak saling bermusuhan, apalagi berkelahi. Sungguh terlalu. Ini nih. Nyantai apa? Sudah. Kalian ini harusnya belajar dan bersatu mempersiapkan masa depan kalian yang masih panjang. Susah payah bangsa ini berjuang untuk merdeka. Pusing amat. Kalau nggak gitu kan nggak ada yang namanya Taman Makam Pahlawan atau Pahlawan Nasional, betul nggak? Lagian kan kita udah merdeka. Apalagi sih harus permasalahkan. Sungguh terlalu. Dasar anak-anak Badung. Coba kalian lihat gimana susahnya meraih kemerdekaan ini. Emang gue pikirin. Capek deh. Prof, hohonya ketinggalan. Lagi sangat teramat sangat marah. Jadi nggak pakai ho. Besok kalian berdua temui saya. Udah nih. Ya udah kalau gitu. Ayo bubar. Ada apa ya dengan Profesor? Ternyata Dama sudah datang. Sudah lama? Baru Prof, belum 2 jam. Kamu lucu deh. Begini Dama. Profesor ingin menunjukkan penemuan profesor yang paling brilian. Brilian, yang benar aja. Tempo hari katanya menemukan alat penghitung kecepatan. Ternyata stopwatch. Terus Profesor katanya menciptakan alat penghitung super cepat dan canggih pakai deteksi suara lagi. Apaan? Malah lebih cepat sempoa. Apa tuh? Ciptaan Profesor tuh selalu Gatot. Apa itu Gatot? Gatot itu alias gagal total, Profesor. Tapi ini lain. Ini betul-betul berhasil. Yang bener dong. Ya benar dong. Apaan Prof? Namanya mesin waktu. Wow, keren. Tapi kok mirip handphone? Ya biar gaul gitu loh. Tapi ada satu masalahnya. Tuh kan? Bukan begitu. Masalahnya selain saya belum ada yang bersedia mencobanya. Maksud lo? Ya gitu deh. Tidak. Jangan takut. Saya telah mengujinya dan berhasil. Semua formulanya telah melalui uji kelayakan. Lagian saya punya tugas khusus untukmu dan saya yakin kamu bisa. Oh iya? Tugas apaan Prof? Sebentar. Hei anak metal, sekalian sama anak dugem, mari kalian. Ada apa dengan mereka Prof? Begini, saya mau kamu beserta kedua anak ini mengarungi ruang waktu ke masa lampau negeri ini. Apa? Ya, dan semua telah terprogram dalam alat ini. Selamat jalan, hati-hati ya. Jangan lupa oleh-olehnya. Oke, kalian siap? Ayo kita berangkat pada hitungan ketiga. 3. Dama, kita di mana ini? Sabar, aku lagi cari tahu nih. Menurut katalog mesin waktu, kita berada di tahun 1817. Apa? Nggak salah tuh. Hei, siapa kalian? Dari betul datang kemari. Wah, gimana nih? Katanya anak metal beranian. Gimana sih? Tampang aja yang sangar. Sorry coy, lihat tuh si Om, bobo golok. Kalian ini siapa? Dan dari mana?
Sepertinya bukan orang sini. Kristina, jangan-jangan mereka mata-mata kompani. Thomas, jangan berburuk sangka dulu. Beta yakin mereka mata-mata kompani. Beta dengar ada mata-mata kompani. Mana? Biar beta cincang, beta kubu, barang dibantu datang kamari. Sabar dulu Patimura. Patimura, Damar, kamu kenal? Ya pasti dong. Masa kamu nggak kenal sama Patimura? Bagaimana kamu bisa kenal beta? Beta saja tidak kenal sama kamu. Tentu bisa dong. Kamu kan pahlawan nasional. Patimura, kamu orang ditangkap karena bikin onar di order naming. Dasar kompani culas. Rayuit, cepat tangkap Patimura, ha? Siap, Kapiten. Yat, langkahi dulu beta punya jasa. Itu ganjaran kalau kamu orang coba-coba melawan sama company, ha? Paduit, bawa juga itu orang. Dasar penjajah! Patimura. Tembak semuanya. Keparat. Damar, gimana nih? Pegangan. Damar, kita di mana lagi nih? Sepertinya kita belum kembali ke masa kita. Sebentar. Wah, gawat. Katalognya ada hang. Loadingnya jadi lama. Si abang bisa aja. Itu mah cuma gosip orang-orang kampung, Pret. Makin demen aja abang sama Patimi. Siapa nih bocah-bocah? Cici, mana gue tahu. Pan sedari tadi gue sama lu terus. Bang, juga kalau kenal sama mereka, Pret. Dong, dari anak kampung mana dulu Padi? Kenalin, gue si Pitung, Jawara Betawi.
Itu hadapi gue, centeng tangan 1000. Punya nyali juga lu. Kali ini lu bakalan nyesel ketemu sama gue. Hati-hati bang, rasanya aja kagak enak, Pep. Tenang Pak ini, Ji. Biar gue hadapin nih Begundil Company. Company, Ton, lo kagak kenapa-napa kan? Kagak napi-napi gimana maksud lo? Ini cuma tembak. Gue bukan mat pelor yang mantep pelor. Dasar company, pengkhianat lo ya. Tembak semuanya. Aduh, gawat. Gimana nih? Sekarang. Gimana lagi nih kita? Kamu kenapa? Takut? Ya, cemen. Ya iyalah. Ingat, 2 kali kita hampir mati. Sudah, sekarang kita di mana lagi nih? Menurut mesin waktu, kita ada di tahun 1944. Kok nggak langsung balik aja sih? Iya nih, pakai segala. Permisi Tuhan. Sedekahnya Tuhan. Nggak makan pizza Tuhan. Sedekah Tuhan. Kasihan deh. Apalagi saya Tuhan. Saya belum makan dari pagi Tuhan. Tahan saya Tuhan. Tuhan. Pengemis perutnya gendut. Please deh. Yang ini mah bukan gendut karena gizi Tuhan, tapi saya kena busung Tuhan. Tolong Tuhan, sedekah saja Tuhan. Tolong Tuhan. Kita kan sebangsa Tuhan, tetapi kan Tuhan bernasib lebih baik gitu loh. Anda tidak dijadikan pramusia seperti kami Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan, sedekahnya Tuhan, tidak banyak Tuhan, sedikit saja boleh Tuhan, sedikit saja Tuhan, sudah bikin perut kami kenyang Tuhan. Tuhan, sedekahnya lah Tuhan, jangan pelit-pelit Tuhan. Dasar pelit, awas nanti ya, saya doain jadi gembel nanti kamu, kayak teman kamu ini nih, kayak gembel. Enak aja aku bilang gembel. Lo tuh yang gembel. Nggak dikasih malah marah. Kita juga nggak punya duit tahu. Romusa apaan? Makanya jangan sok pintar, padahal bego juga. Damar, Romusa apaan sih? Sok lo. Romusa itu artinya pekerja paksa di masa penjajahan Jepang. Baik, kita pergi lagi sebelum ditangkap terus dijadikan Romusa. Enggak deh. Udah sampai di masa kita belum? Jangan bilang belum. Jangan. Aku harus bagaimana lagi bila kita memang belum sampai? Sekarang kita ada di masa setelah merdeka. Yes, mantap bro. Berarti kita nggak bakalan ketemu dengan penjajah terus. Nggak ketemu gimana? Udah tuli ya? Dengar tuh suara senapan. Bego lu. Damar, kamu bohong ya? Tidak, ini benar. Lihat, kita tepat berada di tahun 1947 dan kita ada di tengah pertempuran. Tidak.
Pemain rumah, Ujang tewas. Siap, Letkol Murad. Laporan diterima. Biar saya bilang ke Jenderal. Siap Mayor. Terima kasih. Pasukan, siap! Bangun Muhammad! Sekarang akan disampaikan ucapan perpisahan untuk Kopral. Sersan Mayor. Untuk Sersan Mayor Bujang yang baru saja dinaikkan pangkatnya oleh Panglima Pasukan Yang Mulia Jenderal Nagabonar. Bujang, kau sudah kularang bertempur. Tadi kau bilang kau mau bertempur. Kau bilang jangan bertempur, tapi kau bertempur juga. Tunggulah, sekarang matilah kau. Tunggu. Jangan bertemu juga dia. Bujang, sudah bujang. Pegangan. Waktunya kita kembali. Akhirnya sudah sampai. Akhirnya. Sip deh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana perjalanannya? Menyenangkan? Menyenangkan apanya? Prof, sampai kapanpun aku nggak akan mau diajak jalan-jalan ke masa perang. Nah, apakah kalian telah sadar tentang pesan dari perjalanan mesin waktu kalian? Mungkin saya tahu, Prof. Kemerdekaan ini mahal harganya.